Ini ngeberbek nih kalau diinjek, RPM-nya gini-gini. Angin-anginan kalau bahasa driver tuh angin-anginan. Itu sampai tengah malam. 24 jam dong. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun kalian nonton video ini. Jadi siang hari ini, sekarang hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, aku sudah berada di karoseri bis Morodadi Prima, Malang, Jawa Timur. Dan hari ini aku diundang untuk melihat rilisan bis terbarunya dari PO ANS. Ini adalah PO yang berasal dari Padang, yang bis ini nantinya akan melayani rute dari Jakarta ke Padang dan juga sebaliknya. Jadi, bagaimana detail dari bis barunya PO ANS ini? Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi inilah bis baru yang dimiliki oleh PO ANS yang baru aja keluar dari karoseri Morodadi Prima. Dan by the way, ini kita lagi di rest area Tol Pandaan. Ini kita baru aja selesai Jumatan di masjid sini. Dan ini lagi mau foto session, tapi sayangnya di sini mendung ya. Padahal nih kalau nggak mendung, ini gunungnya kelihatan dan bagus banget. Oke, sekarang kita bahas bagian luar atau eksterior dari bis ANS dengan bodi Patriot Trafego ini. Ya, kita bahas bagian depannya dulu. Bagian depannya ini, kalau kalian nggak lihat langsung, ini kalian pasti bakal mikirnya, ini kok aneh ya desainnya. Tapi ketika kalian sudah lihat langsung seperti aku sekarang, ini baru kelihatan kalau bis ini gagahnya luar biasa. Di bagian depan ini banyak banget aksen-aksen chrome nih. Di sini chrome dari ujung sampai ujung. Di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa. Enggak. Ada logo Mercy, terus di bawahnya ada Morodadi Prima, ini panjang banget dan ini kalau malam harusnya nyala. Terus di sini ada ini lagi. Jadi bempernya kayak berapa layer gitu bempernya, jadi menambah kesan gagah dari bisnya. Dan di sini ada wingletnya. Dan winglet ini bukan winglet pasangan, tapi ini winglet bawaan dari Morodadi Prima. Nah, yang disayangkan dari bis ini adalah lampunya. Padahal di generasi sebelumnya Patriot itu lampunya sudah menggunakan LED projector, tapi sayangnya di sini lampunya malah berubah jadi halogen atau lampu kuning biasa. Itu sangat disayangkan banget. Padahal ini kalau pakai lampu projector LED itu bakal keren banget dan perfect banget. Malah LED-nya malah jadi di sini tuh. Di fog lamp-nya tuh malah LED. Tuh. Aneh ya, padahal kalau headlamp-nya ini LED bakal kerennya luar biasa. Jadi seperti itulah bagian depannya. Dan dia single glass. Jadi ini aku jelasin sedikit ya. Ini kan nama bodinya New Patriot TE. TE-nya ini adalah Trafego Edition. Nih di sini nih. Ini ada tulisan TE228G. TE-nya ini adalah Trafego Edition, dua-duanya ini adalah tahun pembuatannya 2022. 8-nya ini adalah tingginya yaitu 3,8 meter dan G-nya ini adalah single glass. Seperti itu teman-teman. Kalau kemarin ada lagi punyanya Ramayana itu TE228M. M-nya itu adalah multi glass, yaitu nggak single glass. Multi glass adalah dia kacanya double glass. Kalau ini kan dia single glass, makanya kodenya itu TE228G. Dan bis ini dia Royal Executive Class. Nanti kita akan lihat ke bagian dalamnya. Nah, yang aku sayangkan ini dari bagian luarnya aja ya. Ini selendangnya ini loh. Aduh, ini seandainya nggak ada yang ini bakal perfect banget. Serius, bakal perfect banget. Ini aku agak bingung juga sih, kenapa harus ada ini nih. Ini kalau dicabut, wah perfect banget sih. Nah, untuk liverynya sepertinya masih sama aja seperti generasi sebelumnya. Dan by the way, ini dia memakai sasis Mercy 1626, sudah built-in air suspension. Jadi perjalanan menggunakan bis ANS dari Bandung ke Padang atau Jakarta ke Padang ini bisa dipastikan bakal nyaman banget. Dan ini bagasinya luar biasa besar ya. Ini kita coba buka bagasinya, bisa nggak ya? Wah, oke. Nah, seperti inilah bagasinya. Tuh, bagasinya gede. Ini kayak muat motor. Tapi motornya kayaknya harus dicopot spionnya biar nggak mentok di bagian atasnya. Wah, luar biasa ya. Seperti inilah kalau aku berada di dalam bagasinya bis ANS terbaru. Enak ya? Duduk di sini aja enak. Oke, lanjut. Sekarang kita tutup. Dan ini bagasinya Morodadi. Itu kalau ditutup, nih lihat ya, dengerin suaranya ya.
proper banget, nutupnya tuh greng aja, grek, greng lagi. Nutupnya tuh proper banget, udah kayak nutup pintu-pintu mobil Eropa yang mewah-mewah itu. Moro Daddy tuh build quality-nya luar biasa sekali. Dan tadi kita sudah jalan dari karoseri Moro Daddy Prima menuju ke sini, ke Tol Pandaan. Itu di sepanjang jalan itu nggak ada sama sekali suara gemlodak, suara berdecit, suara aneh di kabin itu nggak ada sama sekali. Dan itulah nilai plusnya dari karoseri Moro Daddy Prima. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling aku suka. Bagian yang paling aku suka dari bis ini adalah di bagian belakangnya. Ya Allah, ini bagus banget bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ini, hampir semua lampunya itu sudah menggunakan lampu LED. Nah, malah bagian depannya yang nggak LED, itu sangat disayangkan banget, serius. Di sini, lampu yang nggak LED cuma lampu mundurnya aja. Sisanya semuanya LED, bahkan di sini pun LED. Dan ini cantiknya luar biasa. Kap mesinnya dia lubang-lubangnya nggak cuma garis-garis, tapi lubangnya ada ke samping, terus ada bentuk-bentukannya gini. Jadi menambah kesan gagah banget, tapi nggak menghilangkan fungsinya sebagai angin untuk masuk atau sirkulasi udara dari mesin keluar dan juga sebaliknya. Kemudian di atasnya juga ada grill tuh buat sirkulasi udara ke mesin, ke radiator segala macam. Dan di knalpotnya ini ada ininya ya, diffusernya tuh, dan dia chrome, jadi menambah kesan gagah dari bisnya. Luar biasa sih, belakangnya ganteng banget, setuju kan? Kalau bagian depannya oke lah, emang harus butuh waktu buat menerima desain bagian depannya, tapi belakangnya ini no debat, ini ganteng parah bagian belakangnya. Iya nggak sih? Terus kalau kita lihat mesinnya ya, nih, wah berat banget sumpah. Wah, nah ini dia mesinnya, new, mesin baru, kilometernya ini baru 24 km aja. Dan seperti inilah mesin Mercy 1626 kalau masih baru, kinclong semua, lihat. Luar biasa ya. Tuh. Proper banget, asli proper banget. Kita tutup dulu. Tapi minusnya produk dari karoseri Moro Daddy Prima yaitu ada pada bobotnya. Bodinya Moro Daddy Prima ini luar biasa berat, dan ini pasti banyak banget orang-orang yang setuju kalau bodinya Moro Daddy ini bisa dibilang kayak tank, tau nggak? Kalau misal dia nabrak, itu yang hancurnya, kemungkinan hancurnya itu dikit banget karena part yang digunakan itu luar biasa, tebel-tebel semua, dan itu berpengaruh terhadap bobotnya yang jadi luar biasa. Dan juga kalau suatu kendaraan bobotnya itu berat banget atau bobotnya di atas rata-rata, itu berpengaruh kepada konsumsi bahan bakarnya. Tapi walaupun bis ANS ini menggunakan bodi Moro Daddy Prima yang dimana bobotnya itu luar biasa, tapi dari segi tarif ANS itu tarifnya bisa dibilang menjadi yang paling murah di jalurnya. Ini kalau nggak salah dari Jakarta ke Padang atau dari Bandung ke Padang itu tarifnya sekitar 625.000, dan konon katanya ini mau turun lagi tarifnya menjadi 600.000 rupiah. Bisa dibilang termurah di jalurnya dibanding pesaing-pesaingnya yang lain sampai 650, 670, bahkan 700.000. Padahal dia menggunakan bodi yang kokoh, bodi yang luar biasa. Kalau kenapa-napa itu kemungkinan hancurnya dikit, tapi tarifnya murah. Luar biasa ANS. Kita sudah selesai membahas bagian luarnya. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Kita lihat interiornya seperti apa. Dan ketika kita buka pintu, ini ternyata pintunya, kalau bis Padang rata-rata pintunya dibukanya ke samping begini ya. Kalau aku sih lebih setuju begini, karena kenapa? Ini lebih membuat engselnya itu lebih tahan lama dibanding pintu yang di sliding ke belakang. Jadi kita masuk aja, yuk. Wow, ini tangga masuknya dia bordes ya. Kuat ya pasti kalau bordes seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam. Dashboardnya kayaknya masih sama seperti yang seri sebelumnya, Patriot yang sebelumnya. Jadi nggak banyak perubahan. Di sini ada dua buah kursi untuk
kru di sebelah sini. Terus kursi drivernya juga dia motifnya sama seperti kursi krunya dan kursi penumpangnya. Wah, ini sih enak banget sih. Pandangannya luas. Tapi kalau kaca single glass itu nggak enaknya adalah panasnya luar biasa. Apa sih, tambahin penutup lah. Jadi kalau siang gitu nggak terlalu panas dan bikin mata drivernya capek. Terus di bagian sini ada skatnya nih, dan skatnya tuh enak karena dia full kaca walaupun sebagiannya terhalangi oleh TV 34 ini, tapi nggak masalah sih. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, seperti inilah bagian dalamnya bis baru, masih plastikan, dan ini totalnya ada 30 kursi. Jadi ada 30 penumpang yang bisa diangkut oleh bis ini. Kemudian kursinya dia sudah memakai rimba kencana yang ini pastinya nyaman banget. Dan di tiap kursinya itu ada USB charger. Jadi sepanjang perjalanan menggunakan bis ini kita nggak akan takut gadget kita bakal lowbat atau baterainya habis. Dan di bagian atasnya ini ada kompartemen penyimpanan, dan di kompartemen penyimpanan ini ada lubang AC-nya. Jadi kalau kita bawa barang-barang kayak gadget yang takut overheat segala macam, ini kita bisa taruh di sini sementara biar gadgetnya nggak overheat. Kepikiran ya naruh AC di dalam kompartemen. Kemudian kita ke belakang lagi. Ini di belakang yang aku baru lihat, di sini ada cool box. Luar biasa loh, mah dikunci. Nih, tuh, cool box. Dan kalau tadi di kompartemen depan, itu lubang AC-nya ada satu, di cool box ini lubang AC-nya ada dua. Jadi, misal kalian beli minuman dingin, terus pengen tetap dingin, bisa ditaruh di sini minumannya. Luar biasa. Ada cool box-nya loh, dan ini ada kuncinya, jadi bisa dikunci buat ngejaga keamanan dari minumannya, biar nggak hilang. Terus, di sini, seperti biasa, ada smoking room atau smoking area. Nih. Dan smoking areanya ini digabung dengan toilet. Dan ini tempatnya lumayan besar. Ya oke lah. Misal ini kan Jakarta ke Padang kurang lebih perjalanannya sekitar 30-an jam. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerokok, itu bisa ke ruangan ini. Dan di sini juga ada meja yang bisa dilipat. Terus ada cup holdernya nih kecil. Jadi buat naruh kopi gitu bisa ditaruh di sebelah sini. Dan di sini sebenarnya ada ininya. Nah, ada jendela yang bisa dibuka. Tapi kalau kalian ngerokok, jangan buang abunya keluar, karena di sini sudah disediakan asbak. Ini asbaknya bisa dilepas kalau sudah penuh, terus dibuang abunya. Jadi jangan dibuang keluar abunya. Kasihan kalau ada pemotor gitu kan, nanti kena matanya perih. Jadi ini buat sirkulasi udara aja. Walaupun di sini sudah ada exhaust-nya di bagian atas, tapi tetap dikasih jendela yang bisa dibuka. Luar biasa ya. Nah, terus smoking room-nya ini juga bergabung dengan toilet. Dan toiletnya nih estetik banget ya. Coba aku masuk. Ini nggak ya? Apa namanya? Oh, nggak mentok ternyata tuh. Tinggiku 175 cm dan ini masih ada space. Ya, ini mungkin tingginya sekitar 178 cm lah. Dan ini toiletnya estetik banget. Ada lampu yang sebenarnya putih, tapi di bagian sininya ungu gitu. Jadi kayak toilet-toilet di cafe yang estetik banget. Dan ini toiletnya model baru by the way. Keren. Ada pegangannya juga. Pakai bis ini 30 jam lebih, kayaknya nggak bakal masalah, bakal betah banget. Gila, enak banget ya. Terus misal kita duduk, lagi diparkirin bis ya. Terus misalnya kita duduk di sini. Nah, di sini juga kita mendapatkan satu buah cup holder tuh. Di bagian kursi belakang dari kursi di depan kita tuh, di bagian belakangnya ada cup holder buat naruh minuman kita. Terus juga di sini ada USB port lagi. Jadi kita mendapatkan dua buah USB port di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Mantap. Wah, parah ini. Disuruh cobain nyetir bis barunya ANS. Luar biasa. Ini baru pertama kalinya nyobain nyetir bis dengan bodinya Morodadi Prima. Kita konvoy 4 bis. Tentrem. Sekarang kita mau makan ya. Daerah mana makannya, Mas? Pandaan. Pandaan. Ini nggak apa-apa nih nyetir nih? Nggak apa-apa. Gaskeun. Udah sering lihat nyetir ya soalnya ya. Wah, ini kedua kalinya mencoba bis yang bener-bener baru. Ini kilometernya baru 25 perak.
bener-bener baru, dan beginilah rasanya nyetir Mercy 1626. Nih. Ini kalau ada teman-teman yang nanya, kenapa kalau bis itu baru keluar, walaupun dia sasisnya baru tapi setirnya udah miring, emang begitu. Karena emang makanya bis baru itu pas dia keluar dari karoseri itu biasanya nggak langsung buat jalan, pasti dia pulang dulu ke pool atau ke bengkelnya Mercy buat spuring, ngelurusin setirnya. Karena emang dari sasisnya itu biasanya emang udah miring seperti ini. Makanya nanti di spuring lagi biar setirnya bisa lurus. Gitu teman-teman. Tuh banyak banget deh di Instagram tadi aku update kan. Pada bilang, kenapa bis baru kok setirnya udah miring? Ya emang begitu. Dari pabriknya tuh emang dia rata-rata nggak lurus. Makanya ketika udah keluar dari karoseri, itu baru di spuring biar setirnya lurus. Dan ini dari cara berkendaranya ya, cara berkendara. Dari posisi berkendaranya, ini aku akuin lebih enak sedikit dibanding karoseri sebelah. Ya kita sebut aja jet bus ya. Kalau jet bus itu, posisi duduknya lebih rendah. Posisi duduknya lebih rendah dan dashboardnya agak sedikit tinggi. Kalau ini, dashboardnya pas banget dengan posisi kita duduk. Mirip-mirip sama posisi berkendaranya tentrem. Kita tutup aja, berisik. Gitu. Jadi posisi duduk ini ergonomis banget dan enak banget. Pak, udah berapa lama bawa Pak ke Padang? Kalau jalan ke Padang udah 23 tahun. 23 tahun, seumuran kita berarti. 23 tahun. Berarti dari tahun berapa tuh? 99. 99. Di ANS, Pak? Iya, ini. Luar biasa loh. 23 tahun. Sampai sekarang masih sering nyetir full, Pak? Jakarta Padang. Luar biasa. Sebelum apa dari ANS yang body apa tuh Pak tahun segitu? Bermacam-macam. Bermacam-macam. Udah berkali-kali ganti Iya, pegangan ya. 23 tahun loh, luar biasa. Kalau ke Padang itu rintangannya apa sih Pak? Kalau nyetir bis? Dan tangannya istilahnya medannya kayak gitulah istilahnya. Sempit atau apa? Enggak ya? Ada yang sempit, ada yang longgar. Sempitnya itu paling di mana? Sarolangun ke sana ya? Enggak juga Sarolangun. Enggak juga. Kan lewat lintas timur. Oh, lintas timur sekarang. Oh. Berarti kalau lintas timur belok kirinya tuh di mana, Pak? Di Tempino nanti kita belok kirinya. Oh, di situ udah sempit jalannya. Nah, itu sempit. Di situ sempit jalannya. Sampai ke Morowali. Sampai Muara Bungo. Oke. Biasanya bawanya Padangnya tuh di mana Pak ujungnya? Padangnya bermacam-macam. Kadang-kadang nyampe kayak apa? Ke Lubuk Basung situ. Lubuk Basung itu paling jauhnya. Iya, paling jauhnya ke situ. Oh. Kumbunya ada juga. Payakumbuh. 23 tahun bawa bis ANS, luar biasa loh. Seumuran kita ya, 23 tahun. Itu yang di ANS saja. Sebelumnya udah Pak? Sebelumnya ada. Oh. Bawa Siliwangi Tarusa. Oh pernah di San? Oh alah Pak Sani ya. Oh, Merintis. Pak Sani. Berarti Pak Sani masih muda dong. Masih kecil. Masih kecil loh Pak Sani. Masih ngikut bapaknya dulu. Pak Sani, Bu Sari masih kecil ya. Wah, di San bawa kemana Pak? Ke Bengkulu Padang? Bengkulu Jakarta. Bengkulu Jakarta. Oh, pada saat itu San Masih bisnya apa? dulu. RM. RM. Oh, Mitsubishi. Mitsubishi RM. Berarti via lintas barat. Lewat Dia tengah juga ya. tanjakan Sedayu itu. Wah, lumayan. Lumayan ya Pak ya. Itu tanjakan Sedayu kalau teman-teman yang nggak Dari tahu. sini, Sedayu, Nancapnya, lewat Pringsewu itu. Periseo. Rumah saya Gisting Pak. Di mana? Gisting. Tahu Gisting ya? Tahu lah. Pasar Gisting. Nah, itu rumah saya di sana. Jadi sebelum Kota Agung itu Pasar Gisting persis depan pasarnya itu rumah saya. Makanya San tuh ya itu tiap jam 9 malam San lewat depan rumah. Kalau dulu kan lewatnya Liwa dulu. Dulu lewatnya Liwa, sekarang ada yang lewat barat Ada lewat barat, tapi sampai ke Lampung. sampai ke Lampung. Iya. Di San berapa tahun Pak dulu Pak? Ada 7 tahunan. 7 tahun. Berarti udah 30 tahun nyetir Pak. Lebih. Kita pernah juga. Sebelum di San pernah? Di Bengkulu Indah dulu. Sebelum San buka, Hah? saya di Bengkulu Indah. Bengkulu Indah. Wah, luar biasa. Bengkulu Indah pecah dengan San, Hmm. kita pindah ke San.
Sampai sekarang masih kuat nyetir ya Pak ya? Insya Allah. Luar biasa. Jadi ANS ini drivernya, wah pengalamannya luar biasa, puluhan tahun loh. 30 tahun. Istilah kalau kata orang Padang yang sekarang ini pakai tua aja semua. Yang usang-usang aja. Ya usang-usang aja. Enak ya bis baru ya. Berarti udah berapa kali nih Pak jemput bis baru Pak? Kalau jemput bis baru, berapa itu? 10 kalian ada ya? 10 kali? Salah satu driver yang dipercaya buat megang salin unit baru, Pak Ipari. Oh, jadi ketika ada unit baru pasti datang. Ya. Dari zamannya Pak Albino lagi. Oh, Pertama-tama unit elektrik baru, Hmm? saya impor. tahun berapa itu Pak elektrik baru? 2018. 2018. Turismo. Luar biasa. Turismo. 1526. Setelah itu 1526. Dari Turismo juga. Setelah itu Ventura. Ventura. Setelah Ventura 1526 Patriot. Morodadi semua ya. Berani semua. Itu dulu gelarnya Kasose, Pak. Dulu kasusnya dulu. Kasosnya itu yang mana? Ya saya. Oh iya. Luar Sekarang biasa. ganti nama Kota Basaga sekarang. Apa itu artinya Pak? Ya namanya kampung. Oh nama kampung. Berarti kayak di Sulawesi ya, rata-rata bisnya tuh nama kampung asalnya dari drivernya. Soalnya di daerah, istilahnya di Sumatera Barat, fanatisme terhadap sopir itu masih ada. Oh gitu. Iya. Senang dia, gitu. Biasa. Lebih berat nggak Mas dari karoseri sebelah? Iya jelas. Makanya kadang aku bingung, ANS kok langganan Morodadi ya, padahal ini bodi beratnya luar biasa loh dibanding karoseri lain. Tapi ya itu, pertama tahan lama, awet, terus juga ya kan dia Sumatera ya, perjalanan kurang lebih Jakarta ke Padang tuh 30 jaman. Bodi ini tuh udah terbukti kuat gitu loh. Makanya itulah alasan kenapa ANS tuh selalu memakai bodi Morodadi, karena emang udah terbukti dari puluhan tahun ya bodinya kuat gitu loh. Terus juga misal amit-amit laka gitu ya, itu nggak terlalu parah gitu loh dibanding karoseri lain tuh kan wah hancurnya udah gimana gitu. Morodadi tuh enggak. Itu sih, jadi mungkin pemikiran itu yang memutuskan akhirnya oke, kita pakai Morodadi terus aja gitu sih mungkin. Tapi emang kalau dari ya seperti tadi yang gue bilang, konsumsi bahan bakar segala macam ya Morodadi pasti lebih boros. Karena dari bodinya kan dia bodinya aja beratnya lumayan loh dibanding karoseri lain. Tapi kan ya itu yang dipikirkan nggak cuma konsumsi BBM segala macam, tapi kan keselamatan penumpang, keselamatan drivernya, pekerja-pekerjanya, ya makanya memakai bodi Morodadi ini gitu. Mungkin itu alasannya. Tapi makin sini Morodadi makin bagus lah Pak ya. Apalagi kan ANS dari dulu pakai Morodadi. Jadi misal ANS butuh apa nih di jalurnya, Morodadi bisa sesuaikan. Itu mungkin kayak gitu ya. Jadi makanya kenapa terus memakai Morodadi. Wah iya berat banget dong, asli berat banget. Berat banget nih injek gas ini. Dan kalau bis itu kita nggak bisa paksa dia buat ini apa namanya injek gas dalam, nggak bisa. Jadi emang harus diurut. Karena kalau kita injek gas dalam itu yang ada solarnya doang yang boros, tenaganya nggak keluar. Jadi harus diurut pelan-pelan gitu. Jadi mengemudi bis itu harus sabar ya Pak ya? Iya. Sabar banget ya? Harus sabar ya? Udah gitu harus matang, misalnya mau nyalip gitu kan? Jangan ada keraguan ya? Ya kalau ragu, wah udah, mending nggak usah ya. Ibaratnya ya orang-orang yang menjadi driver bis itu orang-orang yang harus sudah matang gitu. Kalau emosinya masih labil gitu, aduh mending jangan deh. Ngeri sumpah nyetir bis itu kalau masih labil. Masih jauh loh exitnya ini. Satu berapa jauh?
Paling jauh bawa bis. Heeh. Paling jauh bawa bis dari mana ya? Jogja Semarang. Jogja Semarang waktu itu. Ini bisa ini ngelamar di PO Bis bisa ini. Bisa pertimbangkan. Ada seperti enggak. Jangan nanti jadi saingan di bapak. Apa itu? Nggak apa. Regenerasi. Regenerasi. Bukan persaingan itu regenerasi. Nanti kita banyak-banyakan fans. Kalau nggak ada istilahnya regenerasi, habis yang tua, yang muda nggak bangun lagi, ya nggak ada habis. Berarti di ANS sih rata-rata udah sepuh ya Pak? Ya Tir ya? Udah puluhan tahun ya? Lumayan. Betah berarti di ANS. Iya. Berasa banget beratnya body tuh pas ngegas, akselerasi, sama pas ngerem. Ngeremnya tuh harus. Cara spionnya gimana Mas? Enak? Enak banget. Spionnya enak banget. Oh, nggak. Heeh. Luas. Enak ya. Biasa kalau jalan tuh Pak, tukerannya berapa lama Pak? Misal dari Jakarta 9 jam. 9 jam, berarti misal start dari, biasanya mana sih startnya Pak? Sebenarnya macam-macam, kadang-kadang dari Bekasi. Kalau misal dari Bandung? Dari Bandung startnya, hapusannya nanti di Bandar Jaya aja. Di Bandar Jaya. Bandar Jaya itu rumah makan? Bandar Jaya. Gitu. Ini kita exit Pandaan. Oh, tapi belok-beloknya enak ya. Badan tuh nggak ngebuang gitu belok-belok. Sekarang Sumatera yang susah solar ya Pak ya? Solarnya. Parah ya. Iya. Kemarin aku naik bis ke Medan, ngantri solarnya 4 jam di Jambi. Iyalah. Parah. Buka nggak sih kiri? Boleh pinggir. Bisa pinggir. Ini, Bang. Yang paling mendebarkan itu ini bayar tol. Tapi ini lebar sih. Coba kalau di Palimanan ya. Pakai stroke nggak? Enggak. Nggak usah ya? Ini lebar banget sih, enak. Untuk jangkauan ke tombol-tombolnya gimana Mas? Nah, ini nih PR-nya Morodadi sebenarnya. Tombol-tombolnya ini harusnya ya, biar memudahkan driver itu ngadepnya ke sini. Ini sebenarnya udah ngadep ke driver, tapi masih agak kurang lah. Ngadep ke sini, jadi driver tuh kalau nyari-nyari tombol tuh nggak usah. Hazard ya paling penting. Ya, hazardnya kejauhan. Mau sini ya? Posisi duduknya sih yang aku suka ini. Serius, enak posisi duduknya. Sangat ergonomis. Jadi sekarang rata-rata Jakarta Padang berapa jam, Mbak? 30 jam lah sekarang. 30 jam. Macet, kadang-kadang solar. Berarti normalnya 30 jam. Kalau nggak antri solar. Sekarang antri solar ada sekitar 24 jam dan bisa 28. Oh, udah bisa 28. Oh. Berarti emang solar ya sekarang kendalanya ya. Solar kendalanya sekarang.
Ini kayak lagi tes ini ya, tes kerja ya. Lagi tes kerja ya. Tinggal kirim CV aja ini. Kirim lamaran ini. Tapi nyetir di Sumatera tuh enak loh, soalnya dia nggak tol. Tapi ya gitu, namanya nyetir nggak tol itu motor ya Pak ya. Bis itu musuhnya motor, serius. Motor itu kadang nggak bisa diprediksi. Cuma dia sama Tuhan aja yang tahu mau kemana. Nah ini kita sudah tiba di Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi ya ini. Asli. Sudah sampai di Bukit Tinggi ya, jalannya sama kayak gini dua-dua. Kalau di jalan yang nggak tol itu kita nggak nganggur karena berapa detik lihat itu, berapa detik lihat ini, berapa detik lagi lihat itu. Kalau di tol tuh kadang suka lurus terus kan bengong, bengong. Kalau di jalan nggak tol begini jadi nggak nganggur. Kadang 5 detik sekali lihat spion kiri, kadang lihat lagi spion kanan. Apalagi kalau banyak pohon begini. Ada nggak Pak daerah ke Padang itu yang pohon-pohonnya rendah itu ada Pak? Itu ya, PR-nya tuh. Karena bawa bis itu yang dipikirin banyak. Ya belakangnya, ujungnya kan 12 meter ke belakang tuh kita pikirin. Bagian atasnya, spionnya yang ngebuka lebar. Jadi bawa bis itu pikirannya banyak tuh. Banyak yang dipikirkan bawa bis. Tapi kalau kadang kalau di jalan itu bebas ya Pak, misal ngantuk, gantian nggak apa-apa. Nggak mesti 9 jam baru gantian kan? Kadang-kadang bisa lebih dari 2. Karena perjalanan selama itu kan 30 jam kan, luar biasa itu. Dalam 30 jam itu banyak yang bisa terjadi. Makanya kadang aku salut sama driver-driver Jakarta Medan, 3 hari 3 malam loh. Luar biasa fisiknya. Kalau Jakarta Padang yang paling susah di daerah mana jalanannya Pak? Siti Jauh Laut. Ya, itu kayaknya emang gak usah ditanya deh. Di situ yang paling ini ya. Paling terlalu banyak effortnya. Ada mistisnya Pak. Si tinjau laut itu. Si tinjau laut. Pernah nggak tuh Pak ngalamin kejadian? Nggak pernah ya. Jangan ya Pak. Jangan sampailah diganggu. Perjalanan masih dari si tinjau laut ke tujuan akhir tuh berapa jam lagi Pak? Oh dekat ya? Sejam setengah? Oh udah dekat ya? Jadi sekitar 50 kilo nggak ada ya Pak? Ada. Oh ada 50 kilo. Wah pengen banget nih, kapan ya bisa naik ANS? Belum pernah bikin video naik ANS, sekarang malah nyetir bisnya. Langsung nyetir loh. Langsung nyetir bisnya loh. Masalkan doang emang nggak bisa. Wah asli view-nya enak banget sih. Menyenangkan yang nyetir ini. View-nya enak. Berapa bulan Mas ini di karoseri? 3 bulan? 3 bulan. Tuh, 3 bulan. Jadi selama 3 bulan tuh mesinnya ngedongkrok. Makanya kan pasti ada ya sesuatu lah yang harus dicek kembali di general check up di dealernya. Ini ngeberbet nih kalau diinjek RPM-nya gini-gini.
angin-anginan. Kalau bahasa driver tuh angin-anginan, tuh endet-endetan. Kayak solarnya tuh keluarnya nggak lancar. Tuh makanya kenapa biasanya bis-bis dari karoseri itu masukin bengkel dulu. Jadi bukan karena bis baru kok udah rusak, enggak. Tapi harus dicek dulu biar kondisinya prima pas nanti dia jalan reguler. Gitu. Tuh, endet-endetan ya. Seberat itu loh bodi Morodadi. Ini tanjakannya nggak begitu tinggi tapi Kanan aja kok kiri dulu. beratnya luar Kiri biasa. dulu kok kiri dulu. Hah, kiri dulu? Oh, kanan. Haluan. Oh, parkirnya kanan. Iya, haluan. Oh, alah. Awas motor. Alhamdulillah sampai juga. Nih lurus nggak nih parkirnya nih? Ya, Yang mau makan nggak? security-nya parkirin sih. Servis Aduh. makan. Servis makan dulu, Pak. Servis Ayo, Pak. makan, Pak, makan. Ayo, semua makan. Keringat dingin. Nah, ini Mas Ian nih yang nyuruh aku nyetir nih. Waduh, ngerjain. Ini pertama kalinya nyetir bis Morodadi. Ternyata seberat itu ya, Mas ya? Tapi emang ANS kayaknya mikirinnya safety-nya. Jadi yang dipikirin safety-nya. Mantap. Luar biasa. Dikerjain aku. Jadi ini di tanjakan begini tadi aku harus memakai gigi 1 karena gigi 2 udah RPM-nya udah jatuh banget. Dan akhirnya pakai gigi 1. Dan akhirnya kita sampai juga di rumah makan apa nih? Pondok Sri kalau nggak salah. Nih, bis yang aku bawa tadi parkirnya lurus dong. Udah cocok katanya bawa bis ANS bisa masuk tanpa pakai CV. Aduh, luar biasa. Yuk, sekarang kita makan dulu. Kita sudah selesai makan dan sekarang kita mau ikut nimbang bisnya biar kita tahu berapa bobot dari bis terbaru ANS yang menggunakan bodi dari Morodadi Prima ini. Penasaran kan berapa beratnya atau bobotnya? Yuk kita ikut nimbang. Nih ngegosip mulu nih. Jadi kita sudah berada di tempat penimbangan dan ternyata berat dari bis ini adalah 13,35 ton. 13.350 kg berat dari bis Mercy 1626, sasis Mercy 1626 ketika dia dikasih bodi dari Morodadi Prima Patriot Travego Edition ini. Beratnya luar biasa ya. Oke, habis ini kita mau balik lagi ke Morodadi, ngumpul lagi ke 4 unitnya. Setelah itu bis ini akan menuju ke Jakarta. Oke, jadi kita sudah sampai lagi di karoseri Morodadi Prima dan sebentar lagi bisnya akan diberangkatkan menuju ke Jakarta untuk melakukan pengecekan di dealer Mercy. Dan lihat deh, itu kalau lampunya nyala ganteng banget ya, sumpah. Teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini dan terima kasih banget buat PO ANS dan segala jajarannya yang sudah mengundang saya, Mas Andriawan Pratikto, Mas Dekbus dan juga Mas Ahmad Wildani untuk ikut melihat rilisan bis barunya ini. Dan semoga dengan adanya bis barunya ini bisa membawa kesuksesan dan penumpangnya rame terus dan nanti kita bisa ikut rilisan bis barunya PO ANS lagi. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutin video kali ini dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru dari channel Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Masih membekas meski kau telah pergi, ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan
jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi. Bahkan